balik lagi sama Retno Muji Mulyani, seorang dietitian dari klinik AP dan AP Growth and Diabetes Center. Oke, pertanyaan pertama dari Astri_Dwi. Pertanyaannya, anakku 10 bulan susah banget makan. Gimana kah gizinya bisa tercukupi? Tapi dia full ASI dan maunya ngemil. Gimana tuh Mbak Retno? Oke, kalau untuk anak usia 6 sampai 9 bulan itu biasanya dengan pemberian, dia masih ASI, itu sekarang cuma 2 sampai 3 kali pemberian dengan 2 kali snack dan itu sisanya ASI. Ya, kalau misalnya anaknya susah makan dan ASI itu masih ada, tidak apa-apa. Jadi berikan porsinya kecil, tapi dia sering. Oke, ya. Iya. Jadi kan ada ibu yang gini, saya masak langsung banyak. Iya, benar. Kalau nggak dihabisin kayaknya gimana gitu kan. Jadi nggak usah takut. Jadi kalau misalnya anaknya sudah merasakan, karena dia udah minum ASI, itu kasih aja kurang lebih sekitar 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian kalau misalnya anaknya sudah menunjukkan kenyang, itu bisa di skip, biarkan anak itu bermain seperti yang dia mau. Kemudian nanti bisa lagi setelah 3 jam setelah dia bermain kita kasih makan gitu. Jangan dipaksain, nanti anaknya jadi trauma, jadinya dia kayak takut mau makan tuh sesuatu yang menakutkan karena kalian tuh maksa gitu ngecicilin. Dan 3 sendoknya bukan 3 sendok nasi padang kayak kita makan nasi padang ya, 3 sendok kayak bubur gitu ya, cair gitu. Jadi nggak begitu, jangan banyak karena perut anak bayi ya sama perut kita beda. Jadi banyaknya kita sama banyaknya bayi beda ya Mbak. Benar. Karena saya ngalamin ketika anak teman saya semangkok gitu makan hop, anakku 1 sendok aja susah banget makannya. Jadi benar-benar berbeda ya. Jadi kalau nggak bisa jadi jangan terpaku anaknya mau makan karena setiap anak tuh beda-beda. Jadi kita harus mentreatment mereka juga beda-beda. Jadi jangan keburu panik gitu ya. Dari Gusti Wiriantika, Kak tolong tanyain dong cara mengatasi anak yang trauma karena makanan. Gimana tuh Mbak? Kalau trauma dengan satu bahan makanan, biasanya kami menganjurkan bahwa 3 hari jangan pakai itu. Misalnya 3 hari sudah diberikan dia trauma makan ayam misalnya. Terus 3 hari kemudian jangan kasih menu ayam, cari menu yang lainnya. Kemudian nanti 3 hari kemudian bisa dicoba lagi. Tapi dengan porsi yang jangan besar, porsi yang kecil aja gitu. Atau dibuat cemilannya dia seperti itu. Oke, jadi coba dihindari dulu menu trauma yang membuat dia trauma apa. Kemudian setelah diganti menu beberapa hari, baru dicoba lagi pelan-pelan menggunakan menu tersebut. Atau bisa cari dengan penukar yang lain. Kan misalnya dia trauma dengan satu protein. Kan protein di Indonesia banyak ada ikan, ada telur, ada daging gitu. Gitu. Nah ini trauma karena makanan atau trauma karena dia ketika momen makan itu sesuatu yang tadi aku bilang menakutkan gitu ya. Kalau misalnya dia trauma akan sesi makan itu mungkin kita harus cari alternatif cara ngasih makan yang lain kali ya Mbak ya. Biasanya anak itu kalau makan dia ngikutin orang tua. Jadi saya menerapkan gini, kalau misalnya anaknya trauma dalam kondisi dia, kan ada ibu tuh yang kalau nggak makan bukan lebih baik jangan. Jadi kalau misalnya ibu makan, ini dek makanan enak nih dek, disuapin gitu. Jadi saya seperti itu. Jadi atau kita pura-pura makan gitu. Bikin suasana nyaman. Atau misalnya ajak teman bermainnya gitu. Kan biasanya anak usia 2 tahun 3 tahun itu kan sudah temannya banyak. Kan kadang-kadang bisa dipaut gitu. Kamu makannya apa sih gitu kan? Mama saya bawain ini gitu kan. Dicoba aja gitu. Benar. Coba play date sama teman yang sepantaran. Coba kalau misalnya anak temenmu suka makan, coba aja biar dilihat, oh si A makan, aku juga mau makan. Atau kita makan biar si anak juga ngeliatin mama papanya makan gitu. Terus jangan makan di depan TV atau diajak main games. Itu hindari mainan-mainan seperti itu. Jadi dia fokus dengan makanannya. Matikan TV. Kalau mau makan, udah dek makan nih, TV matiin, video game matiin, semua matiin. Kita makan, fokus makan. Benar, jadi di meja makan ya. Di meja makan. Disiplin sedini mungkin ya. Dari Alisa Mutiara ya, boleh nggak sih baby di bawah 6 bulan digabungkan SUFOR dan ASI karena stok ASIku sedikit banget? Di bawah 6 bulan. Iya. Dengan satu catatan sudah direkomendasi sama dokter. Betul. Gak apa-apa. Kalau misalnya ASI-nya juga kurang, boleh ditambahkan dengan susu formula karena anak usia di bawah 6 bulan memang kita harusnya makan cair. Benar ya. Gitu. Gak apa-apa, tapi konsul ya ke dokternya. Betul.
Hestia Kania, daging sapi untuk MPASI perlu dicuci dulu dengan air atau enggak sebelum disimpan di freezer? Gimana tuh? Cuci. Jadi cuci baru simpan di freezer. Ya. Kemudian penyimpanan, saya sih menganjurkan biasanya kalau kita menyimpan makanan yang sudah jadi atau sudah matang, pisahkan dengan makanan-makanan yang lainnya atau mentah gitu kan. Atau maunya kalau misalnya ibunya, saya tidak suka kayak model towing, jadi kita masak banyak, kemudian saya mau ngambil, saya keluarkan, terus nanti saya potong, saya masukin lagi. Itu beresiko karena itu akan menimbulkan bakteri, karena bakteri itu suka akan protein yang tinggi. Jadi lebih baik ibu potong kecil-kecil. Jadi misalnya kan di supermarket atau di pasar kan kita bilang ada plastiknya gitu ya, ziplocknya gitu, atau misalnya dari tempat wadah kecil sudah dimasak terus masukin ke wadah kecil-kecil untuk sekali makan ambil, sekali makan ambil. Di luar pertanyaan, seingat aku gitu kan ya, waktu si Kela memang masih bayi gitu, aku rajin tuh bikin makanan-makanan yang sudah di food cube yang kecil-kecil itu taruh di freezer. Karena teman-teman banyak nanya, Kak, berapa lama makanan yang jadi yang taruh di freezer itu bisa bertahan? Berapa lama sih Mbak tuh? Kalau misalnya makanan sudah matang, itu kurang lebih sebulanan cukup. Sebulanan cukup ya, sebulan. Tapi sih aku kayak tapi aku sih jarang numpuk sampai sebulan, kayaknya seminggu at least kita udah bisa gunakan ya, lebih baik. Dengan satu catatan ya, Kak. Jangan buka tutup. Benar. Jangan dibuka dalam satu wadah yang gede, tapi harus satu sekali habisin gitu ya. Jadi kalau dari kalian buka harus langsung dihabisin karena bakteri gampang hidup di situ ya. Dari Only Ika, makanan booster tinggi badan apa sih gitu? Booster tinggi badan. Protein. Karena tugas dari protein adalah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Tapi jangan mentang-mentang protein dikasih telur tiap hari terus besok bisulan atau dikasih daging enggak. Soalnya kan tadi yang saya bilang dia ada batasan antara 15 sampai 20. Atau misalnya kalau anak sih kita ngambil rata-rata sekitar 12% dari total kebutuhan kalorinya dia. Jadi kalau misalnya pun berlebih itu nanti akan mengakibatkan tumbuh kembang dia juga tidak maksimal dan akan memperberat fungsi ginjal, karena kan salah satu fungsi ginjal kita adalah kan dia sebagai pembuangan. Kalau dia protein itu terbuang lebih banyak, kasihan pada banyak pro dan kontra ibu-ibu di internet sana ya, ibu-ibu netizen di internet tuh julid-julid banget ya. Ada yang bilang kalau anak sekarang jangan dikasih bubur tepung. Misalnya kalau aku mau bikin bubur gitu kan ya, makanan, jangan pakai bubur tepung, jangan karena indeks glikemiknya tinggi. Apakah itu benar apa enggak? Indeks glikemik itu kan untuk mengetahui kadar glukosa pada bahan makanan tersebut ya Mbak. Jadi kalaupun seandainya dia indeks glikemiknya rendah, tapi kalau diberikan banyak pun jadi tinggi. Misalnya kita gini, dia tidak boleh, misalnya indeks glikemik yang rendah itu misalnya roti gandum. Nah, roti gandum itu kan indeks glikemiknya lebih rendah dibanding roti putih. Tapi kalau kita banyak makan roti gandum, itu pun akan menaikkan kadar gula darah kita. Jadi sesuai dengan takarannya. Sekarang tepung-tepungan itu kan kalorinya atau karbohidratnya hampir sama kayak makan nasi Mbak. Jadi kalau Mbak misalnya konsumsi tepung beras kurang lebih 8 sendok makan kita dewasa itu kalorinya sekitar 175 kilokalori, itu setara dengan kita makan nasi 100 gram. Jadi kalau misalnya gini, kalau nggak bisa pakai tepung-tepungan, lihat kondisinya anak. Kalau misalnya anak itu dalam kondisi usia 6 bulan, nggak mungkin dong kita kasih nasi. Nah, nggak apa-apa kita pakai tepung, tapi kita harus perhatikan kandungan gizinya bagaimana, isinya bagaimana. Tadi yang berimbang, intinya harus lagi berimbang. Itu ya. Jadi nggak melulu, karena sekarang ibu-ibu masa kini tuh ya, saking pintarnya atau saking kepintaran tuh Mbak Retno, jadi bener-bener yang ini banget, bener mungkin bagus ya buat anak, tapi menurut aku tuh kayak ribet banget, dia harus kayak indeks glikemiknya. Sekarang tepung beras juga nggak boleh dikasih katanya, terus menghindari tepung beras putih, maunya beras hitam ya kalau nggak salah. Ada ya beras hitam ya, aku aja belum pernah makan beras hitam. Sekar SP, bayi umur 3 bulan ini porsi ASI-nya seberapa mili sih? Apakah ada takaran-takarannya? Nggak ada. Jadi hitungannya gimana? ASI itu mengikuti kebutuhan anak. Ya. Jadi dia tidak ada takarannya.
Jadi kalau misalnya saya bilang begini, dia 600 cc misalnya anak usia 600, tapi kondisinya misalnya dia kan kalau anak itu panas, ada infeksi, itu biasanya kan dia ada peningkatan 13% lah. Nah itu harus dikejar dari ASI tersebut. Jadi kalau misalnya ASI saya cukup tidak, tahu cukup atau tidak, pertama adalah anak itu berat badannya naik apa tidak. On track nggak ya? Setiap bulan nggak? Setiap bulannya kontrol, itu ada indeks ininya ya? Kenaikan berat badannya. Kalau misalnya seandainya anak saya misalnya berat badannya tidak naik dalam waktu 1 atau 3 bulan terakhir gitu, itu harus waspada. Apakah ASI saya cukup? Benar. Ya, gitu kan. Tapi kalau misalnya tracknya bagus, ya udah nggak usah pusing kalau saya sih gitu. Karena nggak ada yang bisa menggantikan ASI. Benar. Gitu kan. Cukup atau enggak ASI itu sesuai dengan anaknya gitu. Bisa dilihat juga dengan misalnya setiap hari popoknya ganti berapa kali. Kalau misalnya sehari cuma 2-3 kali kan bisa tanda tanya juga kan, apakah si anak minumnya memang terpenuhi. Benar ya Mbak Retno ya? Tara Syafitri, makanan yang bikin cepat nambah BB bayi, karena bayiku udah dikasih menu 4 bintang, timbangannya cuma naik 2. Maksudnya 2 apa nih? Nah, mungkin ditanya makanan yang baik untuk cepat nambah berat badan kali ya, karena berat badannya mungkin kurang nambah banyak. Itu tadi kembali lagi seimbang atau tidak. Iya. Tadi ada lemak, mungkin kasih lemak tambahan. Contohnya apa tuh Mbak Retno? Lemak itu gini, anak kita bisa tambahkan minyak atau kita tambahkan lemak dengan catatan jika berat badannya sudah di atas 7 kilo. Stagnan gitu ya. Di atas 7 kilo. Oh, di atas 7 kilo itu baru boleh dikasih lemak. Kalau di bawah 7 kilo nggak boleh. Karena dia masih hitungannya bayi. Oke, ini baru tahu nih. Aku kira saking berat badannya kurang udah jejelin lemak, ternyata enggak. Di atas 7 kilo baru boleh dikasih. Terus kalau misalnya anaknya udah dikasih makan baik dengan kondisi 4 bintang tadi, tapi berat badannya nggak naik, apa yang terjadi? Pertama adalah koreksi, apakah kalorinya yang diberikan sudah sesuai dengan kebutuhan. Ya, satu. Yang kedua, apakah anak itu ada infeksi atau tidak? Oke, ada indikasi medis. Ya, gitu. Jadi makanya kalau misalnya tadi yang Mbak tadi yang bilang anak saya dikasih 4 bintang, tapi kenapa berat badan belum naik? Konsulkan ke dokter anak. Tanyakan ke beliau, apakah ada infeksi. Kemudian kalau misalnya dokter anak bilang, oh nggak ada masalah dengan medisnya, boleh nggak saya rujuk ke ahli gizi? Kenapa? Saya ingin tahu apakah yang dimakan anak saya ini sesuai dengan kebutuhan anak tersebut tidak. Gitu aja sih. Jadi mungkin aja kalian kasih 4 bintang, tapi persentase dari keempat item ini itu tidak seimbang gitu. Mungkin asal aja 4 bintang, ada wortel, ada daging, tapi persentasenya tadi itu nggak mencukupi apa yang mereka butuhkan gitu. Tadi kan sudah dikasih tahu ya 50-60 karbohidrat, protein 15-20, lemak 15-20. Iya, kemudian lemak juga 15%. 20-25. Lemak 20-25%. Nah, kalau lemak tambahan itu bisa kayak unsalted butter gitu ya, minyak zaitun gitu-gitu. Keju sama nggak sih? Keju juga kah? Keju itu termasuk protein. Oh, keju termasuk protein. Apakah kita harus bikin menu terpisah antara anak dan makanan kita sebagai orang tua? Tidak perlu memisahkan makanan anak sama makanan orang tua. Gunakanlah menu anak itu adalah menu keluarga. Jadi kalau misalnya ibu makan tempe, ya anaknya makan tempe. Bapaknya makan ayam, dia juga makan ayam. Jadi tidak perlu kekhususan. Dan tidak perlu ada proses yang high, yang tinggi. Jadi cukup menggunakan tradisional, panci, pakai saringan, pakai saringan, itu lebih aman dan lebih higienis dan lebih kantong lebih terjamin. Iya, dan nutrisinya juga nggak dirusak dengan proses berbagai macam proses yang terjadi. Nah, usia berapa anak itu boleh makan apa yang kita makan? Maksudnya benar-benar sama plek-plek mungkin dari tekstur nasinya, makanannya dari usia berapa tuh? 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Jadi benar si Kela tuh udah 12 bulan lebih. Aku memang sudah kenalkan makanan yang aku makan di rumah. So guys, segitu dulu tanya jawab aku dengan Mbak Retno. Jadi Mbak Retno tuh Retno Muji Mulyani SGZ .rd. Bacanya gimana tuh Mbak? SGZ itu adalah sarjana gizi, RD itu adalah registered dietitian. Oh, registered dietitian. Nah, kalau kalian mau info lebih lanjut tentang ahli gizi, dokter anak segala macam, kalian jangan lupa follow APNAP Pediatric Growth and Diabetes Center, karena yang punya APAP Pediatric Center ini merupakan Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia, Dr. Aman Puluhan. Bener ya? Jadi benar-benar rekomendasi banget.
So guys, segitu dulu tanya jawab aku dengan ahli gizi hari ini. Nah, jangan lupa tinggalkan komen di bawah, di like video ini dan di share ke semua ibu-ibu rempong di dunia ini supaya mereka ikut rempong kayak kita. Sampai ketemu di video tanya dokter berikutnya. Dadah.